pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Bang. Ini lighting. Oh, satu lighting. Kita lighting. Nah, itu lagi ngomongin masalah ini apa tuh? Oh. Ayo. Jangan dekat-dekat, Bapak. Bentek. Dari anggota komite tanpa bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Fire Station gedung B04 PT Angkasa Pura Indonesia Angkatan Darat Studio. Hari ini kita akan melaksanakan tabletop yang merupakan bagian dari rangkaian yang berkesinambungan dengan tujuan besar kita studio yang kita cintai. Sebelum kita menuju kata sambutan, ada baiknya untuk buka acara ini kita berdoa dalam rangka memasrahkan diri kepada Tuhan agar diperkenankan rahmat dan manfaat yang berlimpah selama acara ini kita laksanakan dan kita tuntaskan. Untuk itu saya mengundang Muhammad Zaki Rafdi untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara pagi ini, marilah kita berdoa sejenak supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapat nilai ibadah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jeki. Selanjutnya adalah sambutan dari kemudian kawan, saudara, dan juga sebagai yang jadi inti besok sebenarnya Pak. Karena kalau beliau bilang hujan, selesai kita kegiatan. Dari BMKG Pak Tingno, selamat datang Pak. Kemudian yang kami hormati juga Pak Jack dari Pertamina, Pak Andi dari BKK ya Pak sekarang ya Pak? Iya Pak. Siap. Untuk nggak pakai BN lagi Pak. Kami merasa bersyukur dan juga berbahagia Bapak Ibu berkenan hadir pada kegiatan pagi ini di tempat kami di gedung PKPPK Bandara Supadio terkait kegiatan yang akan direncanakan di tanggal 21 November 2024 besok. Hari ini kita memasuki fase tabletop yang exercise, simulasi di meja, sehingga nanti pada saat kegiatan aslinya di lapangan nanti kita akan mendapatkan clear clarity terkait dengan positioning, fungsi peran masing-masing, baik dari tadi dari Lanut, kemudian dari Airnav, dari Basarnas, dan dari BKK ya Pak, selalu salah mulu sih, bisa kakak habis sih Pak. BKK dan pun selainnya dari KMI, dari maskapai. Tadi ada yang kabur Pak ceritanya Pak saya ke terminal tuh ketemu di sini. Ini Pak Mustaq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, semangat.
begitu juga dengan teman-teman dari Basarnas. Alhamdulillah kan melalui arah masuk bandara, kemudian mengarah ke persimpangan Kargo, menuju Setting Area juga. Nah, kalau dari Lanut, izin Bapak mungkin bisa langsung melalui akses yang existing, ya, karena memang kayaknya kita dengan keluarnya melalui sisi sebelah kiri pesawat, Pak. Kalau ringnya masih bisa untuk dilewati oleh kendaraan. Nanti untuk ambulan Lanut, Lanut kita sepakati aja apakah melalui akses TNI AU atau melalui pintu laut. Bagaimana Pak Dokter? Kita sepakati aja di sini, nanti biar bisa di lapangan pas hari H sesuai dengan yang kita sepakati. ATC dengan alat binokular di saat JP3355 flypass mengkonfirmasi kepada pilot bahwa manual dan nosewell sudah terpasang dan juga menginformasikan kepada pilot JP3355 tentang kemungkinan kendala yang dihadapi oleh flight JP3355 adalah akibat dari nosewell yang terlilit layangan berikut dengan kawatnya. Memahami kondisi ini, pilot meminta kepada ATC untuk menghubungi Watchroom ARFF agar ARFF bersedia atas kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Jadi di sini visualisasi video, Pak. Di situ juga terjadi percakapan nanti di dalam video itu antara pilot dan Watchroom dan ATC dan Watchroom. Selanjutnya nanti mungkin bapak-bapak bisa baca di percakapannya sendiri dan kita langsung aja ke taktikal di lapangan. Jadi pesawat tersangkut kawat layangan berdampak pada nosewell dan kemudian pesawat mendapat clearance untuk landing dari runway 33. Nah, mendarat dari runway 33. di layar nanti ada pada saat di atas ada asap keluar. Jadi ada asap yang cukup besar, asap keluar Di sektor E7 stasiun Wismer. Nanti depan sini Pak. di antara taksi Charlie dan akses PKPK. Kemudian setelah terjadi seperti itu, crash bell dibunyikan, kendaraan PKPK yang telah melaksanakan full emergency tadi langsung menuju ke lokasi kejadian. Di sini sebelum itu dalam kondisi full emergency kendaraan PKPK kami telah menempatkan satu kendaraan foam tender di taksi Charlie. Di taksi Charlie. Kemudian komando, ini foam tender 1 Pak, foam tender 2, RIF, ambulan dan lain-lainnya berada di akses road PKPK. Mohon maaf ini tidak sesuai, ini besar pesawatnya. Jadi begitu pesawat crash terjadi, ini kemudian kendaraan PKPK bergerak sedikit ke depan. Yang ini yang komando dan foam tender dan lain-lainnya menyusul dari arah belakang. Jadi kami di sini sesuai dengan SOP wheel fire, bahwasanya untuk melakukan pemadaman terhadap roda pesawat dan atau pendinginan roda pesawat itu menggunakan hose reel Pak yang ada di kendaraan kami dengan pancaran spray putus-putus 10-30 atau 10-15. Jadi maksudnya 10 detik kita pancarkan, 15 detik atau 30 detik kita stop, nanti kita pancarkan lagi. Dan sudut yang diambil 45 derajat. Ini kita menggunakan hose reel untuk yang F1, hose reel sebelah kiri. Untuk yang F2 kita menggunakan hose reel sebelah kanan Pak. Nanti sampai ketika situasi telah aman dan telah terkendali, di saat itu kami dari RFF segera mengevakuasi korban yang ada di dalam pesawat tadi. Jadi di skenario kan di dalam pesawat itu terdapat 2 orang yang
pingsan dan 7 orang yang luka ringan. 5 orang ya? Mohon maaf, 5 orang yang luka ringan. Mohon maaf, 5 orang yang luka ringan. 7 orang korban, 2 orang pingsan, 5 orang luka ringan. 7 orang yang meninggal. Tidak ada yang meninggal, Pak. Kita dulu. Pingsan ini kita belum mengetahui seperti apa pingsannya. Pokok pingsan lah, karena ini tidak ada kebakaran di internal fire, tidak ada di fuse leg, tidak ada di engine. Mungkin dia bisa serangan jantung atau shock, seperti apa. Nanti tim rescue kami 2 orang, tim rapid 2 orang masuk ke dalam kabin pesawat untuk melakukan evakuasi korban yang pingsan tersebut. Informasi kami mengetahui bahwa itu pingsan dari pramugari. Nanti kita simulasikan di dalam kabin bahwasanya pramugari menyatakan, Mas, ada 2 penumpang yang pingsan. Berarti nanti kan yang menurunkan yang pingsan itu dari PKK sama RSA. Yang menurunkan juga kan? Karena kan kami pakai stretcher. Ini yang sudah kita persiapkan seperti contohnya BAC atau minimal respirator. Karena kemungkinan tuh masih ada asap racun yang tersisa. Jadi semakin medis menunggu di rest area. Yes. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RSAU Dr. Sutomo ingin konfirmasi bahwa kalau di sini kan kita harus menuju ke lokasi staging area. Sedangkan staging area dari di sana, kemudian kami tadi diarahkan dari Lanut untuk melewati sini. Nah, jadi kalau dari sini kan berarti kami harus menuju ke triase, bukan menuju ke staging area. Nah, untuk kemudian di staging area sendiri ini kita harus berkoordinasi dengan koordinator kegiatan medis, yaitu BKK. Dari BKK-nya. Kemudian kalau misalkan kami menuju dari sini, apakah memang benar langsung ke triase? Kalau misalkan seperti itu, berarti harus berubah semua yang ada di sini, seperti itu. Berarti dirubah lagi, demikian. Atau kita sesuai dengan ini saja, kita semuanya kalau dari RSAU nanti melewati rute yang biasa, kemudian nanti ke staging area, kemudian kami menunggu perintah dari BKK, seperti itu. Jadi nanti kita rubah aja. Kita rubah. Jadi nanti Bapak langsung melalui saya yang kita sepakati aja. Langsung melalui tenda. Izin Pak Budi. Jadi memang di dokumen kami ini dokumen masih 2023 secara komunikasi. Nah, insya Allah mungkin setelah pelaksanaan PPKD nanti tanggal 21, mungkin seminggu ini kita akan rapat evaluasi. Akan ketemu di dokumen IP, akan kita amandemen. Kemudian tadi berarti nanti kami langsung menuju ke triase area, bukan di holding area. Ya. Karena saya kembalikan ke Bapak Dokter, lebih enak mana? Kalau misalkan yang penting ada koordinatornya di situ, karena kami bukan koordinator. Koordinator kan dari BKK. Ya, betul. Kami mohon izin dari BKK seperti apa, kami manut saja. Jadi memang lebih lewat sini kan Pak? Iya, kalau misalkan lewat sini kami dekat. Kalau PKK lewat situ juga. Ini ngapa lewat sini lagi? Gitu kan? Nah, Karena nanti ada koordinasi gitu kan. nanti kan ya. Nah, dulu memang staging area atau staging area itu berada di lokasi area itu masuk menuju ke runway ya kan. Nah, sekarang dengan perubahan apa segala macam, nanti saya akan coba ke teman-teman korban dan kementerian, apakah bisa staging area atau readiness point itu bisa lebih dari satu. Jadi akses yang menuju ke sisi udara kan ada satu. Kalau ini VIP nggak bisa pakai Bu ya. 1, 2, dan 3. Usul aja sih. Kalau misalnya usul saya yang mana akses yang paling terdekat dengan triase itu aja sih. Kecuali kalau misalnya triasenya di sini, mungkin di sini. Tapi kalau triasenya di sana ya memang lebih baik usulnya dari sana. Gitu.
Karena kan itu lebih cenderung kepada untuk mengukur kecepatan waktu juga. Ini usul aja ya. Tapi kan tergantung tuan rumah juga yang bikin Usul dari teman-teman semua, dari teman-teman anggota UPT itu sangat membantu kami. Makanya mungkin nanti ke depan kita coba apakah bisa lebih dari satu lokasi staging area atau lebih dari satu lokasi menuju ke sisi barat. Tapi kan kita emergency nggak tahu lokasi di mana kapan. Jadi kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana saja. Maka ketika ada aksesibilitas yang lebih dari satu, itu clear. Bisa kita lakukan. Namun untuk latihan nanti tanggal 21, kita coba dulu nih seperti ini, ya kan? Nanti hasil evaluasinya, oh berarti nggak efektif, harus ada 2 asas, bukan? Kita buat nanti. Tapi kita coba mainkan seperti ini ya. Mana tahu itu nanti dinilai sama pihak, kenapa dia terlalu jauh? Aksesnya dari pintu masuk itu ke tempat ini. Justru itu Pak, dengan ada pintu nilai itu menjadi justifikasi kami juga. Ini akan jadi perubahan ke KNP. Ditambah masukan dari teman-teman komite. Misalnya itu. Izin menanyakan lagi, berarti kalau misalkan seperti itu, berarti kita mengikuti yang ada di sini sekarang. Maksudnya kita kan tetap berarti ke staging area. Kalau misalkan tidak merubah, maksudnya bagaimana? Baik, untuk ini staging area dan triase area. Ini kan panduan terkait apa? Ya mungkin nanti pas saat acaranya itu kita ya nanti kita disepakati aja agar tidak menimbulkan karena sudah generasi mengikuti saja rumah sakit Dr. Sutomo kalau dari Lanut mengikuti saja sudah generasi yaitu dia kan itu nanti kita kan tujuannya melihat apa kendala di lapangan karena kenapa tadi saya arahkan di sini karena ini milik Lanut juga aksesnya akan lebih mudah dan lebih tahu aksesnya di sana itu nanti kan satu akses jalan akan menggunakan banyak sekali unit tiba karena berebut mungkin ada yang satunya banyak pecah akhirnya jadi menghambat yang di belakangnya makanya akan lebih mudah ketika tadi saya mengatakan ambulan ini ada 2 nih jangan sampai dua-duanya terhambat sehingga tidak bisa menangani yang tiba di TKP ini ada salah satu yang sudah tiba TKP termasuk juga unit damkar ataupun firefighting jangan sampai semuanya terhambat karena akses yang hanya satu minimal sudah ada yang tiba di sana ketika dia menyediakan itu yang pertama mungkin ya silakan kalau saya sih mau ikut situ monggo ikut situ nanti kita lihat apa ternyata kendala di sana kemudian evaluasi ke depan karena ini juga kesempatan yang baik untuk mengamandemen nanti narasi ataupun dokumen yang ada yang berikutnya mungkin dari saya tadi memang kenapa saya tanyakan apakah simulasi pesawat real atau tidak ternyata bis objektifnya memang untuk melatih juga untuk bagaimana kita evakuasi namun mungkin juga bisa dipertimbangkan ketika kita nanti dengan pesawat real, pesawat ini punya dimensi, punya rentan sayap, panjang badan pesawat dan lain-lain. Akses yang diperlukan ini kan sebenarnya respon cepat kita, baik akses dari damkar, akses dari medis dan evakuasi untuk bis itu tadi. Alangkah lebih mungkin lebih baik ketika hindari skenario mungkin dari hanya saran saja skenario ketika akses ini melewati samping dari badan pesawat karena kita tidak tahu pesawat itu apakah rodanya masih steady semua atau ada yang satu miring atau bagaimana panjang pesawat beda-beda yang besar mungkin lebih panjang sehingga menutupi seluruh runway sehingga aksesnya kalau dari saya siapa yang datang dari utara, keluarnya ke utara, siapa yang datang dari selatan, keluarnya ke selatan. Nanti bisa kita diskusikan ya Pak Ade, Pak Departemen, bahwasanya untuk bis juga baik. Tadi pun kami juga sebenarnya juga berpikiran bisa Pak. Siap Pak. Apalagi nanti kalau ada jalur memang enak kan luas ya. Langsung mungkin ada tambahan dari Bang. Izin Bapak-Bapak sekalian, perkenalkan saya dari Airport Safety. Kapan kita turun? Besok. Izin Pak Dokter, kita ini diskusi aja terkait dengan pintu masuk yang tadi ya Bu. Nah, kenapa pintu masuknya di sini? Mungkin saya diskusi aja menjelaskan bahwasanya kita itu mendasari lab dokumen kita ada 3 lab dokumen kita yaitu IT,
ASP proximity program dari Bank Regi dan juga dari RRD manual bahwasanya pintu percepatan gitu ya. Nah, secara dokumen itu memang di stepnya hanya satu pintu masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jalur pun mungkin lebih terkait dengan yang pertama SDM, kemudian terkait dengan jalurnya seperti itu. Jadi untuk pergerakannya juga lebih lah lebih ada dan berorganisasi mungkin ini berbagai arah dari Polri. Kemudian penegasan saja dari alur masuk tadi kendaraan sporting, ambulan dan sebagainya kita jalur akses road, kemudian masuk ke kendaraan revenue. Kemudian nanti untuk alur keluarnya kita pastikan melalui Oke, ada sedikit arahan Bapak Ibu pimpinan. Jadi dengan ini juga kami mengundang Bapak Ibu pimpinan untuk datang di hari Selasa. Jadi kita akan melaksanakan gladi atau GR di hari Selasa. Undangan kami usahakan menyusul setelat-telatnya mungkin di hari Senin ya. Demikian. Fotografer sudah pada siap? Sudah ya. Oke Pak, izin mohon izin Pak. 3, 2, 1. Thank you Bapak Ibu semua. Izin Bapak Ibu pimpinan sekali lagi sesi fotonya di depan komputer. Nanti pemandangannya udah SOP-nya udah pada paham kan? 10.30 atau 10.15 ya, putus. Nah sekarang kita sepakati teman-teman, kalau kita pakai yang auto dia ngejut tuh, itu buka tuh ngejut, tidak kang betul kan? Tapi kalau kita manual dia lebih smooth. Nah gimana teman-teman? Kalau hasil terakhir waktu kemarin malam itu memang betul lebih smooth. Kemudian ada keuntungan lain kalau kita pakai auto itu kan kita harus buka semua ini sampai habis. Ya. Nanti kalau ditutup buka tuh kalau dia posisinya manual itu dia lebih halus lagi, dia tidak perlu sampai habis sekali. Form tender 1 siapa? Di form tender 2 siapa? Apakah operatornya? Bisa? Jadi mereka yang jelas satu orang stay di headline masing-masing ya. Tunggu jeda waktu atau gimana? Nanti situasinya kalau kondisi seperti itu kan ini evakuasi nih, pramugari kan langsung membuka ini kan, mengarahkan penumpang yang selamat nih untuk keluar dulu mengevakuasi. Nah di sini Bang Musawir berperan nih. Bang Musawir, teman-teman yang rescue men bersiap-siap untuk melakukan, jangan masuk dulu, biarkan Bang Musawir mengevakuasi keluar yang pakai tua. Nanti teman-teman yang penumpang-penumpang yang selamat diarahkan ke collection area. Nanti setelah
Bang Hussein perhatikan kan, koordinasi dengan yang dalam. Gimana Pak? Ini ada satu kata si, ada dua yang pingsan gitu kan? Masuklah tim instrumen. Paham? Nah, tidak ada internal fire Pak. Nah, dia ngomong tidak, karena kalau ada internal fire kita harus melakukan pengawalan. Nah, itu jangan lupa disampaikan nanti jadi koreksi dari tim penilai. Kenapa tidak dikawal katanya kan di SOP-nya ada pengawalan. Itu udah disampaikan pramugari bahwa saya tidak ada internal fire. Aku minta deh nanti pas kau ngambil ke ini karena kita mau update pesawat di posisi sini. Jadi dari sini ya. Kau ngambil ini video ini kan di dalam nih, kau ngambil ini kan, Bang Melvin dan kawan-kawannya evakuasi kan. Pas kau keluar, jangan kau ambil mobilnya, langsung kau ngikut dia ya, ngarahkan ke. Kalau itu nanti kami transferin kamera nanti. Bumper ya. Enggak, itu masih kamera lain. Ini kamera satu. Dia udah ambil ini kan, udah selesai ambil proses evakuasi, ya kan? Pas dia mau keluar nanti, kami transfer ke kamera 2 atau kamera 3. Kalau itu aman Om. Nanti langsung ambil kamera di sini nih. Yang dia yang penting apa tadi? PKK melakukan evakuasi korban. Putih satu. Putih tidak buat satu. Untuk tempat nanti alungkan pakai sistem komen dulu. Gimana? Langkah teknik yang benar. Mau beda jinak atau one man drag itu kayaknya dia agak berat kalau korbannya berat. Kita kan nggak mungkin kan kalau nyelamatin korban langsung angkut kan. Kita pasti saya dulu gimana Bu Pak. Terus di sebesar ini udah kita angkut pelan-pelan. Kan otomatis abang ini nusuk kan? Kita taruh yang pembantu nozzleman nyambut. Terus sampai otomatis kamera mundur lagi kan, sampai yang korban selanjutnya. Baru yang kita langsung masukkan ke collection area. Itu tadi kita diskusikan di situ. Maka pertama saya kalau penanganan korban pingsan tuh nah, di SOP-nya sesuai pelajaran yang kita dapatkan sama sebagai asisten chief udah bisa menempatkan posisi kendaraan dan formasinya, tinggal berkoordinasi dengan saya kan. Makanya kita tentukan saat ini. Nanti masuk ke sini berarti nanti ada abah-abahnya. F1. Ya, F1 udah boleh tadi. Udah maksudnya itu tadi. Ya dan ya. Nanti pokoknya video sampai di mana, masukin video sampai di mana gitu kan. Nah, udah bisa mengestimasi kan. Boleh. Itu kamera. Iya. Dan tim di follow up kan nanti kan. Ini kamera ada di sini ya Pak? Kamera satu ikut mobile, satu standby di sini. Di sini. Nah, di sini ya. Berarti dapat dua. Sembunyi. Bang, gimana Pak? Oke, bisa taruh bomnya itu. Bomnya nanti di mock-up itu, di ban itu. Bannya di sini. Bannya di situ. Untuk petugas yang nyambut di luar ambulan nih kan, untuk petugas yang nyambut di luar ambulan nih pakai stretcher atau tandu lipat. Stretcher. Di mana? Yang di luar bis. Tugasnya yang nyambut korban. Resmen. Ada mungkin juga. Nanti standby di mana? Ya, nanti lagi. Iya. Itu kan saya bahas. Boleh nanti kita dengar. Jadi satu ya, dua. Enggak masalah. Kemudian bisa campaknya enak. Yang ngambilnya satu ya gitu. Sama si Doni ngambil. Jadi lama dulu ngambil dari rapid kan ada yang dari Di ambulan kan? Saya dengan kendaraan yang bawanya. Nanti yang nyambut di sini, berarti kan ini tugas dari ini. Ya, benar. Itu boleh main aja. Jadi udah cukup. Kalau udah cukup, kita selesaikan karena udah teman-teman ada yang mau jemput anak sekolah. Ada libur. Dedikasi teman-teman semua, semoga lancar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Makan. Dulu. Bisa dimakan nggak? Oh iya. Oh, tuh. Biar enak. Thanks. Makasih lupa. Untuk nahan supaya tak gerak. Tender. Kan di runway. Pinggang Meng. Iya. Enggak ada itu kajian. Atau kita coba ya lo Meng. Kalau enggak ada angin sih enggak terbang. Kalau ada angin udah pasti terbang. Karena dia coba deh. Waduh, dua pak. Di hari H, kita kan di atas ya. Ada selaku kan dia ada tugas sendiri. Dan abang sama kawan mau main ke sini Komenpor langsung akhirnya buka di sini di sini kan ada yang operan itu tuh setelah masuk dia akan ada game seperti istilah ke bawah kan pada itu alurnya kan dia Saya sudah pakai kunci, aku lanjut nawani. Oke.